Halo kawan-kawan, senang sekali rasanya bisa kembali lagi menceritakan pendakian yang pada kesempatan kali ini kami mendatangi Gunung Ungaran melalui Basecamp Perantunan. Basecamp ini terletak di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Bandungan. Akses menuju Basecamp sangatlah mudah. Jika beruntung, dari sini wisatawan dapat melihat panorama gugusan Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, dan Sumbing. Selain sebagai base camp, tempat ini juga sekaligus menjadi tempat wisata. Meskipun tergolong baru, jumlah wisatawan yang berkunjung sudah lumayan banyak. Fasilitas yang disediakan cukup lengkap, seperti musola, gazebo, toilet umum, dan kran-kran air yang bersumber langsung dari alam pegunungan. Ditambah dengan banyaknya warung yang menjual beraneka makanan, namun harganya tetap terjangkau. Konsep yang diusung di kawasan wisata Perantunan adalah nuansa alam yang benar-benar alami. Sehingga di tempat ini tidak akan bisa ditemukan aliran listrik sama sekali. Cocok untuk dijadikan tempat berkemah ataupun camping. Sebelum mendaki, kami membuat sarapan terlebih dahulu dengan peralatan yang kami bawa. Walaupun tidak semewah masakan di restoran, namun percayalah, hasil masakan sendiri jauh lebih nikmat, apalagi sambil dinikmati bersama sahabat-sahabat terbaik. Seberes mengisi perut, kami bersiap untuk melakukan pendakian. Jalur pendakian di Perantunan ini merupakan jalur terpendek menuju puncak Ungaran. Namun meskipun begitu, lebih baik melakukan pendakian pada saat pagi hingga sore hari. Hal tersebut dikarenakan kondisi jalur yang masih rimbun dan banyak binatang buas. Di atas base camp ada satu tempat wisata gardu pandang yang cukup menarik. Letaknya yaitu sebelum memasuki pintu gerbang pendakian Gunung Ungaran. Pendakian tektok menjadi pilihan kami, dengan mempertimbangkan jalur yang tidak terlalu jauh. Buat yang belum tahu apa itu tektok, tektok adalah pendakian yang dilakukan dalam waktu 24 jam tanpa camp, dengan kata lain, naik di hari itu, serta turun di hari itu juga. Setelah melewati pintu gerbang, jalur berbatu berubah menjadi jalur yang berkontur tanah, dan jalur sudah agak sedikit menanjak. Jarak menuju pos 1 hanya butuh beberapa menit saja. Di situ kami beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan pendakian. Dengan ketinggian di bawah 3000 mdpl, serta dengan sedikit tanjakan dan waktu tempuh yang tidak terlalu jauh, jalur ini cocok bagi para pendaki pemula. Berbeda dengan gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 3000 mdpl, pendakian menuju puncak dapat ditempuh dengan total kurang lebih 3-4 jam saja. Jarak antar pos pun tidak terlalu jauh. Pos 2 memiliki shelter yang nyaman untuk beristirahat sejenak, dan bila hujan turun bisa dipakai untuk berteduh. Tapi ingat, shelter di pos pendakian tidak disarankan untuk dijadikan sebagai tempat mendirikan tenda. Kami hanya membawa beberapa logistik ringan sebagai pengganjal perut selama perjalanan.
Kami sudah mempertimbangkan berdasarkan saran dari pengelola base camp. Jika tidak camp di atas, maka sebaiknya tidak perlu membawa logistik berlebihan, karena hal tersebut bisa jadi menjadi beban berat saat di perjalanan. Namun, kebutuhan saat mendaki juga harus diperhatikan demi keselamatan pendaki. Sampai di pos 3, kami tak berlama-lama berhenti, mengingat kami harus turun sebelum sore hari. Kondisi jalur dari pos 3 ke pos 4 ini menanjak hingga kami harus sering berhenti. Pepohonan lebat di samping kanan kiri jalur membuat perjalanan kami terhindar dari panasnya matahari, sehingga tubuh kami tidak memerlukan banyak air mineral. Jalur via Perantunan ini masih sangat asri. Terlihat dari sepanjang perjalanan, terdengar kicauan burung yang tak henti-hentinya seolah menyemangati kami. Dan sepertinya matahari masih malu-malu untuk muncul. Kami tahu, jika mendaki di musim penghujan seperti ini, maka risiko kehujanan, jalur licin, peralatan basah, pakaian basah, kedinginan akan kami alami. Namun pada pendakian kali ini, kami berdoa agar tidak turun hujan sebelum kami kembali ke base camp. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Setelah pos 4 nanti akan ada jalur percabangan. Kalau ke kanan kita melewati jalur Benteng Riders dan juga pos 5. Namun untuk menyingkat waktu, kami memilih untuk ambil jalur ke kiri melewati Padang Sabana. Setelah Padang Sabana, barulah sampai ke puncak tanpa melewati pos 5. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares? Sama seperti pos-pos sebelumnya, pos 4 memiliki sebuah shelter yang cukup nyaman untuk disinggahi sebentar. Setibanya kami di pos 4, kami berinisiatif untuk beristirahat sebentar, sembari mengonsumsi logistik yang kami bawa. Kami bergegas untuk segera melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di puncak, kami harus melewati Padang Sabana yang cukup luas. Jalur sudah mulai terbuka, yang membuat panasnya matahari menyinari kami. Hamparan sabana luas ciri khas Gunung Ungaran terpampang sejauh kami memandang. Namun saat ini, kabut tebal menyelimuti seluruh Padang Sabana, hingga tak jarang sampai menutupi jalur pendakian. Jika tidak berkabut dan cuaca cerah, dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Ungaran dan panorama pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Kabut yang kadang datang dan pergi membuat kami segera bergegas sampai di puncak Ungaran. Tujuan kami adalah Puncak Botak, yaitu puncak terdekat dari jalur Ungaran via Perantunan.
Ungaran memiliki beberapa puncak, di antaranya Puncak Botak dan Puncak Tugu. Karena cuaca kurang bersahabat, kami putuskan untuk singgah di salah satu puncak saja. Mungkin di lain kesempatan, kami akan kembali lagi untuk menjajaki puncak yang lain. Jalur yang kami lalui kini berbeda dari jalur sebelumnya. Kami harus melewati banyak punggungan bukit yang jalurnya turunan dan tanjakan yang tidak terlalu curam. Dan akhirnya kami tiba di puncak tujuan kami, yaitu Puncak Botak, Gunung Ungaran 2050 mdpl. Mengapa dinamakan Puncak Botak? Entahlah, mungkin karena di puncak ini memang benar-benar tidak ada tanaman peneduh sama sekali. Hanya sabana ilalang yang terbentang sepanjang menuju puncak ini. Setelah puas berfoto di Puncak Botak, kami memutuskan untuk kembali ke base camp. Sampai di sini pendakian kali ini, walaupun di puncak kami menemui kabut, mungkin di lain kesempatan kami dapat kembali ke sini lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pendakian berikutnya dan salam lestari.